Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah sampai di Musola Taqwa. Jadi sekarang ini kita akan mewawancarai kepada saudara kita M. Adrian. Mungkin hal yang perlu kita tanyakan mungkin tentang apa sajalah yang dialami oleh saudara kita M. Adrian ini. Gimana saudara M. Adrian? Ya, semenjak saya menjadi muazin di sini menemani bapak saya yang menjadi imam. Kalau kejadian-kejadian semacam al-ghaib, kalau saya sendiri tak pernah mengalaminya. Oh gitu. Hampir tak pernah. Tapi mungkin kalau tetangga atau orang-orang sekitar mungkin adalah nampak-nampak kadang-kadang. Oh gitu. Jadi kalau menurut saudara M. Adrian, kalau untuk masalah musola ini biasanya ini kan musola ini kan membangunnya kan ada atuk-atuk dahulu. Jadi atuk-atuk yang terdahulu itu ada hubungannya dengan saudara M. Adrian. Salah satu pendiri ini yang paling utama tuh dia namanya Muslim. Dia namanya Muslim kan yang pendiri musola ini. Jadi ini saudara M. Adrian semenjak jadi muazin Musola Taqwa, kira-kira apa pengalaman yang pernah dialami? Kalau sholat sini itu ada macam takut. Oh, macam takut saya. Kalau ganggu ketika sholat tuh jarang lah. Jarang. Paling rasa takut tuh aja. Jadi masalah cerita bahwasanya kadang-kadang di musola ini ada makmumnya itu orang-orang bangsa jin. Pernah tak mengalaminya? Kalau mengalami tak pernah, tapi apa? kalau semacam sholat sendiri tuh semacam takut. Takut. Takut ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti, kadang-kadang cepat awak jadi salat tak khusuk kadang-kadang. Baiklah. Dari cerita-cerita yang ada di sekitar musola kita At-Taqwa ini, kan bahwasanya ada dari masyarakat kita yang terkena. Kira-kira mereka itu penyebabnya apa sampai mereka itu terkena gitu. Ada kadang budak-budak sini lah main-main maghrib, kadang-kadang malam-malam lari sekitar sini. Iya. Karena budak itu demam, dia nampak lah macam jin sejenis pocong lah. Pocong. Maksudnya di daerah sekitar di luar masjid, di sekitar masjid. Ya di sekitar sini lah, ada di atas. Di atas ya. Tingkatnya kan kosong lah. Kosong. Tak dipakai ya. Iya. Nampak di situ. Jadi menurut saudara M. Adrian, yang di atas ini musola ini udah berapa lama tak dipakai? Semenjak meninggalnya Qasim, salah satu pendiri dan ketua suluk di sini, semenjak dia udah ada tuh, jadi kegiatan suluk itu ada itu sudah hampir jalan lebih lah 5 tahun aku pakai lagi. Yang di atas ini biasanya untuk suluk lah ya. Orang tua sini. Orang tua. Jadi semenjak almarhum Pak Anto Qasim, ketua suluk lah, itu dipakai sampai sekarang ya. Jadi kalau menurut perasaan saudara M. Adrian, itu di atas itu apa saja yang biasanya yang dialami kalau semenjak tak diisi di atas? Kalau saya sendiri lah, memang tak pernah ya rasa-rasa ini paling kita gelap, Gitu. tak pernah naik ke atas. Siap. Jadi kan cerita kan, ini kan dahulunya di daerah musola Taqwa ini kan sebelum masyarakat pada
dahulunya kan masih satu, Iya. belum masyarakat banyak seperti sekarang. Nah, apa yang dahulunya yang sering terjadi ketika masyarakat belum banyak di sini? Yang menurut saudara? Kalau dulu masyarakatnya rajin. Rajin. Ibadah sebelum yang baru nih lah masih musola yang dekat. Ah, Sebelum yang lama kan yang ada di website tuh. Kalau dulu masih rajin, saya waktu kecil dulu memang sembahyang tuh rajin, orang sini ramai sholat semua, kalau jemaah tuh ramai lah. ramai. Kalau tapi semenjak musola baru nih 2-3 orang aja yang ada. Berarti yang ngisi cuma mak-mak, bapak-bapak yang kira-kira jatuh tua lah. Jadi yang tinggal budak-budak aja. Iya. Baiklah, mungkin saudara M. Adrian, kalau ditinjau dari segi magisnya atau istilahnya mistiknya, kira-kira musola ini dahulunya kan istilahnya yang didirikan oleh Atuk Qasim. Jadi kalau ditengok-tengok, ini kan istilahnya itu kan punya aura tersendiri. Apalagi di sini sejarahnya digunakan untuk suluk. Iya. Nah, jadi sini biasanya suluk apa yang biasa digunakan? Apa nama suluk? Suluk tuh ini apa? Biasanya dipakai anggota orang-orang tuh kalipah sini. Kalau Ya. aku tarikatnya nama tarikat Naksabandia. Oh, Naksabandia. Belajar di apa namanya? Ya, istilahnya itu dari syekh-syekh yang ada di daerah Jawa atau dari Aceh gitu ya. Kalau orang ini apa Syekh ketika Langkat Langkat. Aceh Langkat, Enggak, Syekh Naksabandi ya. Oh, gitu. Baiklah. Jadi saudara Muhammad Adrian, dari cerita dari bapak, kan bapaknya kan imam yang pernah mengimam. Apa cerita-cerita yang pernah didengar dari bapak yang pernah mengimami musola at-taqwa? Apa kejadian-kejadian yang seperti itu? Kita kejadian dekat dengan itu adalah Iya, iya. suara-suara Jadi kan kalau dengar dari yang bahwasanya di sana itu ada dua belah pihak, maksudnya dari bangsa jin. Ada jin Islam, ada jin kafir. Kalau jin Islam ini biasanya suku solatnya itu menjadi makmum. Kalau jin kafirnya apa sebenarnya? Jadi apa sebenarnya? mungkin mengganggu ya Mengganggu, kan. ya. Mengganggu sholat, mungkin menampakkan kadang-kadang orang takut ke sholat ya kan. Oh gitu. Buat kebisingan buat usuk mungkin. Oh gitu. Jadi kalau pengalaman dari saudara Muhammad Adrian sendiri selama di sini, apa yang paling kuat dalam hati, yang paling merasa betul, yang paling terasa? Terasa kalau secara jadi muazin ya masyarakatnya lah kurang rajin sholat berjamaah, meramaikan sholat takwa ini. Kalau secara goibnya paling itu aja rasa takut kan, apalagi kita sepian. Iya, Ada iya. awak misalnya sekarang kadang-kadang jadi imam juga kan. Iya. Makmum apa tak ada semua. Iya, iya. Kalau ditengok, musola bagus. Iya. Cuman masyarakatnya tak ada. Masyarakat tak ada. Jadi begini, saudara Muhammad Adrian, kalau yang di atas itu kira-kira tempat apa sekarang? Sekarang tak ada, cuman simpan keperluan keranda lah untuk angkat mayat itu aja. Namanya mayat pula sudah patutlah ada pocong. Simpan keranda kan. Oh gitu. Dan itu ya saya ada kan kena tak pakai jadi muslim juga. Oh gitu. Kalau boleh, saudara Muhammad Adrian, boleh kita naik ke atas sana. Ya, baik, selamat kita ada yang di atas. Kira-kira apa yang di atas? Apa?
sini sekarang jadi tempat keranda lah ya. Tempat keranda ya. Ada lagi apa? Saya merasakan di sini. Ini sini. Iya. Nih. Aduh. Cuma dia tak mengganggu. Dia hanya sekedar menjaga tempat keranda ini. Dia tak apa-apa ya, saudara Muhammad dia. Cuma menurut saudara Muhammad Adrian, kira-kira perasaannya apa selama di sini pas naik ke atas ini? Agak takut gitu kan. Soalnya tak pernah kalau malam pernah naik ke atas nih kan, apalagi seorang-seorang. Oh gitu ya. Karena di sini kan dah lama tak pakai orang. Selain gelap kan. Iya. Wah, begitulah sahabat-sahabat kan. Kalau ditengok di sini memang dah lama tak dipakai. Oh, perlu dipakai. Kalau saya melihat di sini di muslim. Karena ini adalah musola di tempat muslim yang beribadah. Apalagi di tempat suluk ya. Nah, jadi kalau menurut saudara Muhammad Adrian, ini keranda ini sering dipakai. Iya kan. Saya tengok selapan kalau ada warga yang Sering dipakai ya. keranda. Jadi kalau di saat hari raya, sholat di sini di bawah ini. Nah, kalau sholat tadi masjid di depan. Oh, masjid depan, alisan ya. Nah, di sini cuma untuk sholat tarawih aja. Jadi kalau menurut saudara Muhammad Adrian, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk sholat itu? Ya harapannya Begitu. sholat. Saya pun saya tak berani. Nah, di sini situ satu. Tuh. Itu kelelawar gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau kita melihat ini musolanya ini bagus, musola at-taqwa. Cuman banyak hal-hal yang sifatnya gitu. Karena ini di sini merupakan tempatnya ya tempat suluk sebelum-sebelumnya. Nah, baiklah, saudara. Jadi kalau boleh tahu, saudara sendiri, saudara Muhammad Adrian, ini jadi imamnya tiap hari atau gimana? Saya muazin, Muazin. imam tuh bapak kan. Tapi karena bapak juga imam di musola DPRD. Oh, DPRD. Jadi kadang saya sini atau ada budak atau anak pesantren kan. Oh, jadi yang tadi itu Yang tadi saudara ya? orang tetangga sekitar sini. Jadi bapak kadang sering imam di dekat DPRD. Ya jadi imam di situ lah. Terus di situ. Oh, ada musola sana ya? Baiklah. Baiklah, saudara Muhammad Adrian. Kalau menurut saudara, kira-kira jam 1 malam apa yang pernah dirasakan di sini? Nah, kira-kira jam 1 malam, pas jam 2 malam, jam 3 malam, apa yang pernah alami gitu? Saya sendiri pernah banyak musik itu kan paling bisa balik. Bisa balik. Ada kawan tak sini kan. Iya. Kawan kita sampai situ. Kita orang nikah kan sama iya
kita ketahui. Cuman inilah kalau nak menunjukkan itu yang payah. Saya nak menunjukkan sama Adrian, takutnya pingsan pula. Nampak gitu. Iya. Wah, janganlah. Seumur hidup jangan. Kalau mau kita tunjukkan. Mau enggak? Takutnya habis itu tak berhasil lagi kan. Habis itu tak berani ya. Ya sahabat-sahabat, sebenarnya kita ingin menunjukkan penghuni yang ada di musola ini. Cuman disebabkan iman kita kadang naik kadang turun. Kalau kita tunjukkan takutnya tak datang lagi orang kata. Jadi begitu ya saudara Mama Adrian ya. Jadi kalau kita melihat di sini pohon-pohonnya apa yang paling banyak? Di sini udah ya banyak orang yang paling pisang. Jadi kalau menurut saudara kan biasanya pohon-pohon itu kan identiknya ada tempat pada penghuninya. Nah biasanya pohon-pohon di sini apa yang sering digunakan? Ada penghuninya nggak? Di belakang tuh ada lagi 2 teman tak dipakai. Tak dipakai ya. Rencana saya macam itu karena saya merasakan tadi siang di sana itu ada sosok sejenis apalah. Memang maklum lah jenis suku main kotor-kotor gitu kan. Cuman dia tak berani masuk masjid. Begitu. Dia hanya sekedar nunggu sana saja. Cuman yang perlu kita tanamkan itulah berani kita untuk solat lah. Iya. Jangan tak solat. Jadi saudara Muhammad Adrian, kalau melihat dari segi zahiriah di musola ini biasanya itu berapa saf yang banyak dipenuhi kan? Berapa saf? 1 pun tak sampai. Tak 1 sampai. Paling banyak 10 orang tuh. 10 itu orang. pun budak-budak. Itu pun budak-budak. Ketika sholat tarawih gitu juga. Iya. Aduh. Paling ya hari-hari pertama, hari kedua mungkin masih ada lah. Masih ada. Tapi ya hari-hari terakhir utamanya ya balik 4 orang, 5 orang. 5 orang. Memang kadang memang masyarakat sekarang ini imannya tambah kadang berkurang. Apalagi semenjak ada Covid nih kan. Iya. Ini dianjurkan ibadah di rumah. Di rumah. Kan? Jadi kalau di sini saudara Muhammad Adrian ketika Covid, kira-kira musola at-taqwa kita ini itu apakah ditutup atau dibuka tetap dibuka? Tetap dibuka. Azan masih ada gitu ya. Terawih masih ada kan. Karena yang sholat ini pun warga sekitar sini. Pendatang jarang warga sini. Betul. Jadi cerita yang kita dengar dari media sosial tentang musola at-taqwa itu benar ya gitu ya saudara ya, saudara Mama Adrian ya, bahwasanya cerita-cerita dari atuk-atuk kita dahulu gitu ya, bahwasanya memang ada kejadian-kejadian mistis lah gitu. Jadi hal-hal ini tidak bisa kita pungkiri ya sahabat-sahabat, bahwasanya kita ini beriman kepada Allah. Tapi masalah gaib tak beriman juga bahwasanya mereka ada. Walaupun tak nampak. Yang nampak itu manusia. Nampak wajah manusia, cuma yang alam gaib itu memang tak nampak. Baiklah saudara Mama Adrian, kira-kira saudara sendiri itu selama pulang balik
musola di situ. Itu biasanya ketika sahur musola ini kira-kira ada kejadian enggak di musola ini ketika sahur Ramadan kemarin? Pada Ramadan. Ada ya. Oh, Cuman berarti kalau gangguan, kalau saya sendiri tak pernah ngalamin gangguan tak macam pernah itu. ya. Oh. Tapi kalau ingin ditunjukkan tak janganlah ya. Takutnya habis itu. Misal gini, saudara, saya pikir aja nih ya. Nanti apakah ada atau enggak ya? Gitu. Biasanya ada caranya. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan alam gaib. Karena biasanya kalau kita jin itu bisa masuk melalui ini ibu jari, ini mata, hidung, mulut, telinga. Tapi memang kadang-kadang susah. Baiklah saudara Muhammad Adrian. Jadi terima kasih sebelumnya. Tapi saya mungkin hari yang akan lain nanti mungkin saya ingin coba melihat jam 1 jam malam hari yang lama sendirian begitu. Betul. Kira-kira banyak ada reaksi yang pecah. Kalau sekarang ini kan masih jam 8 mungkin sedikit ini reaksi. Baiklah saudara Muhammad Adrian, terima kasih atas segala penjelasannya. Kebetulan beliau saudara Muhammad Adrian ini anak dari imam yang ada di musola At-Taqwa kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibarnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba